finansial. Yang pertama disebut sebagai transaksi operasional, ya. Nah, di situ juga akan diestimasi berapa pembayaran bunga kredit dan kapan waktu pembayarannya kembali. Langkah ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial. Jadi di sini digabung antara transaksi operasional dan transaksi finansial, itu digabungkan semuanya. Kemudian dari sana akan bisa dibuat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan, dan itulah anggaran kas. Ya, jadi kemarin kita sudah sampai ini sudah kerjakan. Nah, misalnya saja, sudah ini kemarin juga sudah. Nah, ini adalah, kondisi dalam hal ini adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran kas untuk operasi perusahaan. Jadi ini belum anggaran kas keseluruhan ya, saudara, tapi anggaran kas untuk operasi perusahaan saja, dari operasional perusahaan. Ya, yang transaksi finansial belum masuk ke sini. Kemudian ternyata di bulan Januari ada defisit 400, Februari defisit 300, Maret 200, surplus. Demikian juga April, Mei, dan Juni ada surplus semuanya. Nah, ini dari transaksi operasional. Jadi cash flow dari transaksi operasional itu ternyata ada yang minus, ada yang defisit, ada yang surplus. Nah, setelah memetakan ini, nah, kemudian kita lihat, berarti kita kan ada waktu, ada bulan di mana kondisi keuangan perusahaan itu defisit kan dari transaksi operasional. Nah, sehingga dari sana tentunya akan dipikirkan oleh perusahaan, akan direncanakan bagaimana supaya selama bulan berjalan itu tidak terjadi defisit. Karena jika ada defisit maka perusahaan akan pada kondisi tidak liquid, ya. Liquidnya itu tidak bisa membayar gaji karyawan, tidak bisa membeli persediaan bahan baku, bisa tidak mampu membayar hutang yang jatuh tempo dan sebagainya. Ya, saudara sudah mengenal salah satu kinerja keuangan perusahaan dari aspek likuiditasnya, ya kan? Nah, dari kas itu akan tampak ada ada potensi illiquid, ya, dari transaksi operasional perusahaan, yaitu dalam bulan Januari dan Februari. Nah, misalkan berdasarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran transaksi operasional dapat diketahui bahwa dalam 6 bulan mendatang perusahaan akan dalam keadaan illiquid pada bulan Januari dan Februari. Hal ini ditunjukkan dari kondisi defisit dari transaksi operasional. Oleh karena itu, perusahaan harus mengadakan transaksi finansial untuk menutup defisit selama 2 bulan tersebut, beserta menentukan waktu pengembalian dan pembayaran bunganya. Untuk keperluan menyusun schedule tersebut, diperlukan tambahan data sebagai berikut. Misalnya saja, estimasi saldo kas pada akhir bulan Desember adalah Rp100, misalnya. Kemudian persediaan besi kas atau persediaan yang harus ada, ya, persediaan kas yang harus ada Rp50 misalnya. Misalnya diambil kebijakan akan mengambil kredit dari bank karena misalnya saja ada hubungan baik dengan lembaga keuangan bank dalam hal ini misalnya, maka akan mengambil pinjaman dari bank X, ya, di mana pinjaman bank X akan diterima pada awal bulan dan pembayaran bunga pada akhir bulan. Ya, sehingga jika memang pada bulan Januari diproyeksikan akan ada defisit, maka diusahakan pada awal bulan Januari itu sudah diterima pinjaman dari bank X. Dan pada akhir bulan sudah harus diperhitungkan pembayaran bunga dari pinjaman yang sudah diterima pada awal bulan. Pembayaran kembali hutang dilakukan pada permulaan bulan. Ini asumsinya, ya.
Jadi pembayaran hutang dilakukan pada awal bulan dan bunga bank ditetapkan 2% per bulan misalnya. Ya misal ya saudara ini ya. Nah seperti itu. Nah bagaimanakah? Oh sebentar. Sebentar. Nah bagaimanakah schedule penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga? Ya dalam hal ini adalah transaksi finansial yang akan terjadi. Perhatikan di sini saudara harus membuat atau memperhitungkan saldo kas awan bulan berapa, kemudian pinjamannya berapa. Lah pinjamannya itu kita lihat di sini ya. Berdasarkan data yang ada tadi, maka besarnya kredit yang akan diminta dari bank untuk bulan Januari dan Februari adalah sebagai berikut. Jadi untuk bulan Januari itu ya kita misalkan X. Defisit bulan Januari 400. Persediaan besi kas 50. Ini harus ada ya. Saldo awal bulan 100 ya. Berarti berapa ini? 450 dikurangi 100 350. Ditambah bunga kredit yang harus dibayar akhir bulan adalah 2% kali X. Kita belum tahu X itu berapa. Ya. Jadi persamaannya kan begini saudara, persamaannya X sama dengan harus bisa memenuhi untuk kebutuhan defisit, memenuhi persediaan besi minimal, tapi ternyata di awal bulan sudah ada saldo awal. Sehingga dikurangi, 450 dikurangi 100, 350 ditambah 2% kali X. Dan gitu saudara ya. Nah, dari perhitungan ya, saudara hitung dengan persamaan ya, maka ketemu X-nya adalah 357,143 dibulatkan menjadi 360. Demikian juga untuk bulan Februari ya, untuk bulan Februari sama, kita lihat defisitnya berapa, 300, saldo kas minimal 50 harus dipenuhi, kemudian apa ini? Kok minus 50 ini apa ya? Sebentar. Untuk bulan Februari diperlukan kredit, sebentar. Persediaan besi, saldo kas awal bulan ini mestinya, sebentar, saya buka ini dulu. Mestinya ini, sebentar. Saldo kas permulaan bulan. Oh, pembulatan ke bawah 50. Ya, saldo kas awal bulan itu tadi diasumsikan 50 ya, sebentar. Sebentar, ada informasi lain yang transaksi finansial. Transaksi finansialnya hitungannya kok gak ada ini, di mana catatan saya? Transaksi operasional, transaksi finansial. Oke, itu berarti saldo. Sebentar mana tadi ini. Nah, kembali ke sini. Ya, persediaan besi 450, ada 60, 300. Berarti ini asumsinya persediaan awal bulan Februari ya saudara ya. Dibulatkan pembulatan ini plus 2% kali, nah jelas tadi yang X kan sudah jelas 360 ya tadi ya saudara ya. 2% kali 360 ditambah 2% kali Y. 2% kali Y. Nah, berarti Y atau pinjaman bulan Februari dihitung dengan persamaan ya saudara hitung 313,469 dibulatkan menjadi 320. Nah, setelah menghitung ini saudara, ya setelah menghitung ini maka lanjut. Nah, maka schedule penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga bulan Januari sampai Juni
adalah sebagai berikut. Saldo kas permulaan bulan 100. Terima kredit tadi sudah dihitung 360. Jadi alat likuid tersedia pada permulaan bulan, PB permulaan bulan 460. Surplus atau defisit dari surplus atau defisit pada bulan Januari adalah 400. Defisit dalam hal ini. Pembayaran bunga AB itu awal bulan, akhir bulan maaf, B itu permulaan bulan, A itu awal bulan, minus 7,2. Sehingga saldo kas bulan akhir bulan Januari atau awal bulan Februari adalah 52,80. Pinjaman kumulatif 360. Sehingga kewajiban di bulan kedua atau Februari adalah 2% kali 360. Plus 2% kali pinjaman bulan Januari, Februari maksud saya. Sudah, ini saldo kas permulaan bulan 52,80. Terima kredit pada permulaan bulan Februari 320. Alat likuid tersedia 372,80. Surplus atau defisit, dalam hal ini defisit pada bulan Februari 300. Pembayaran bunga ini 2% kali 360 plus 2% kali 320. Ya, atau 2% kali 680. Sama dengan 13,6. Saldo kas awal akhir bulan 59,20. Pada awal bulan berikutnya tidak ada pinjaman, surplus 200, pembayaran bunga sama 13,6. Jadi saldo kas akhir bulan 245,60. Pinjaman kumulatif masih tetap sekian. Nah, pada bulan April, ya karena saldo kas di sini sudah menunjukkan cukup untuk membayar atau mengangsur pinjaman, ya sudah relatif aman, maka pada bulan April direncanakan mengangsur pinjaman Rp200. Ya, sehingga pembayaran bunga tinggal 2% kali 480. Surplus atau defisit diperoleh dari data di mana tadi di anggaran operasional saudara ya, tadi sudah dihitung. Sehingga saldo kas 536. Ini juga masih cukup untuk untuk mengangsur pinjaman. Nah, pinjamannya tinggal 480. Pada bulan Mei direncanakan semua pinjaman akan dilunasi dan saldo kas masih 156. Pada bulan Juni aman, saldo kas 300, aman. Nah, setelah menyusun schedule penerimaan dan pembayaran dari transaksi finansial, maka langkah berikutnya adalah sudah bergerak ya PPT saya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, inilah saudara anggaran kas untuk bulan Januari sampai Juni. Lengkap. Jadi saldo kas permulaan bulan, kemudian penerimaan kas semua ditulis lagi di transaksi operasional dan transaksi finansial digabungkan jadi satu, sehingga jumlah penerimaan sekian, jumlah kas keseluruhan saldo awal ditambah jumlah penerimaan, pengeluarannya adalah pengeluaran operasional dan pengeluaran finansial, ya sehingga saldo kas akhir bulan sekian 52, sama dengan tadi kan. Nah demikian seterusnya sampai pada bulan Juni. Nah inilah saudara proses menyusun anggaran kas. Jadi yang pertama mengidentifikasi lebih dahulu dari transaksi operasional. Dari sana akan diketahui apakah akan terjadi surplus atau defisit pada bulan tertentu. Jika ada defisit, maka perusahaan kemudian merencanakan untuk menyiapkan tambahan modal. Nah, tambahan modal bisa diperoleh dari berbagai sumber, ya dari pinjam bank, kemudian bisa misalnya perusahaan perusahaan besar mungkin dengan mengeluarkan saham atau obligasi, ya. Tapi ini proses butuh waktu lama ya, saudara ya. Kemudian kecuali untuk kebutuhan yang sangat besar, kemudian bisa juga mencairkan
sebagian dari aset atau investasi ya, investasi jangka pendek ya, yang tujuannya adalah untuk apa? Memanfaatkan kelebihan dana saja. Itu bisa ya, bisa dilakukan dengan itu. Nah, jika langkah yang diambil adalah mencairkan atau menjual ya, menjual aset investasi jangka pendek misalnya, maka konsekuensinya mungkin pendapatan dari investasi itu pada bulan tersebut berkurang, ya kan? Nah, kemudian pada transaksi jual beli, pada transaksi jual belinya, nah ini saudara sudah belajar kan di akuntansi keuangan menengah, mungkin saya tidak tahu tentang obligasi dan saham ya, transaksi jual belinya seperti apa. Nah, seperti itu saudara. Ya. Jadi semua ilmu saudara yang ada di akuntansi keuangan, di akuntansi biaya itu nanti akan berguna di manajemen keuangan. Gitu, saudara. Nah, itu tentang manajemen kas, di mana di sana manajemen kasnya kemudian dengan luaran produk anggaran kas, sehingga dari anggaran kas ini akan bisa dikelola dengan baik tentang keuangan perusahaan. Nah, ini kebetulan saya itu mengajar anggaran baru tahun ini ya. Jadi mungkin nanti karena saya di mana di mata kuliah anggaran juga ada anggaran kas juga, di anggaran finansial itu, anggaran keuangan antara lain kas juga. Gak apa-apa, nanti saya tinggal skip gitu aja kalau di mata kuliah anggaran perusahaan. Tapi di sini kepentingannya kan saya memperkenalkan pada saudara tentang anggaran kas, tentang bagaimana mengelola kas dalam kacamata manajemen keuangan dalam hal ini untuk menjaga likuiditas ya. Nah, itu saudara, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Nah, silakan. Jika dalam anggaran kas untuk transaksi operasional itu sudah surplus semua, apakah perusahaan itu tetap untuk meminjam uang di bank atau melakukan menjual surat berharga itu baik dilakukan atau tidak, Bu? Ya, dari kacamata manajemen keuangan semua kan efisiensi, saudara. Ya, tentu saja tidak. Untuk apa? Ya, kalau keuangan kita cukup, ya kalau keuangannya cukup, ya tidak usah meminjam. Meminjam kan ada biayanya, biaya modal. Biaya modal itu kan juga harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi nggak perlu saudara, kalau sudah surplus semua nggak usah. Berarti ketika sudah surplus semua, begitu menyusun anggaran operasionalnya ternyata sudah surplus, ya sudah langsung bisa susun anggaran kas secara utuh tanpa ada transaksi finansial kan gitu. Tuh. Baik ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Cukup, saudara? Kalau cukup, saya lanjutkan. Sudah ada pertanyaan ya? Memang ini belum saya beri soal, saudara. Nanti sekaligus dengan setelah ini manajemen piutang ya. Nanti sekaligus dengan manajemen piutang supaya menjadi satu kesatuan begitu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya, alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Sebentar. Sebentar, belum saya stop. Makanya kok belum.
Bisa melihat PPT saya, saudara? Jadi kayak Sudah, Ibu. Orang-orang Batam itu. Oh, sebentar, saudara. Saya tak melihat jadwal. Saya itu ada 2 kegiatan ini. Sebentar. Jam berapa sih? Oh, 30. Masih nanti. Oke, duduk sebentar. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Saudara bisa bayangkan investasi dalam piutang ya, saudara ya. Jadi kalau perusahaan mempunyai kebijakan menjual produknya dengan kredit, gitu ya. Berarti kan uangnya, saudara ingat, posisi pertama kali menyajikan lama terikatnya modal kerja pada piutang, salah satunya, ya kan? Jadi ketika investasi dalam bentuk bahan baku, dalam bentuk tenaga kerja, dalam bentuk biaya-biaya lainnya, terjadilah produk jadi dijual. Jika dijual secara tunai, langsung bisa menjadi kas. Kalau menjadi kas bisa langsung dibelanjakan lagi, kan begitu. Tetapi ketika dalam bentuk kredit, maka akan berhenti pada piutang, kan gitu. Nah, sehingga besarnya piutang yang ada itu juga harus diperhitungkan, saudara. Ya, harus diperhitungkan juga. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang adalah yang pertama, volume penjualan kredit. Kemudian syarat pembayaran penjualan kredit, ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijakan dalam mengumpulkan piutang, dan kebiasaan membayar dari langganan. Nah, dari 5 faktor ini, tolong saudara membantu menjelaskan. Misalnya yang pertama, kok volume penjualan kredit memengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Kok syarat juga, ketiga juga, keempat juga, kelima juga. Silakan siapa yang mau berpendapat. Mungkin saya boleh, Bu. Silakan, siapa ini? Anugrah. Oh iya. Silakan, Mas Nuk. Saya pilih satu atau gimana, Bu? Salah satu aja yang biar yang lain punya kesempatan, ya. Oh iya, oke. Saya pilih nomor 1 aja dulu deh. Silakan. Volume penjualan kredit itu maksudnya berarti semakin banyak semakin banyak penjualan kita yang kredit ke orang lain, jadi orang lain ngutang ke kita itu, maka investasi piutangnya itu makin besar gitu. Tapi kalau misalkan penjualan kredit kita dikit, isinya cash semua gitu misalkan, berarti piutang ke kita juga kecil gitu, Bu. Mungkin singkatnya sih kalau dari saya gitu. Terima kasih, Nuk. Yang kedua, siapa? Izin berpendapat, Bu. Siapa nih? Amanda, silakan Amanda. Untuk yang kedua itu kan syarat pembayaran penjualan kredit ya, Bu. Mungkin bisa diberlakukan termin gitu, Bu. Mungkin dengan pemberian diskon 2% untuk pembayaran dalam jangka waktu 1 minggu dan bisa pemberian denda untuk pembayaran lebih dari 1 bulan atau mungkin 2 minggu seperti itu, Bu. Akan bagaimana? Itu nanti kalau untuk pemberian diskon itu kan bisa menguntungkan untuk customer juga dan juga menguntungkan perusahaan kan, maksudnya pembayaran bisa dengan cepat gitu loh, Bu, dan kas bisa juga dengan cepat bertambah dan bisa untuk dibelikan bahan baku kembali. Nah, kalau untuk pemberian denda itu bisa menguntungkan untuk perusahaan. Gitu. Hubungannya dengan investasi dalam piutang?
untuk hubungannya dengan investasi dalam piutang, syarat pembayaran seperti pemberian denda untuk pembayaran lebih dari 1 bulan itu kan bisa mendapatkan uang lebih gitu loh Bu dari penjualan kredit itu, gitu Bu. Oke, terima kasih Terima Amanda. kasih, Bu. Oke, terima kasih. Masih di nomor 2. Ada lagi pendapat yang lain? Saya izin berpendapat Ibu. Siapa nih? Siapa ya? Saya stop aja biar saya kelihatan. Dito ya? Silakan. Saya menambahkan dari pihaknya Amanda Bella tadi. Untuk yang tadi syaratkan, jadi misalkan perusahaan ini memberikan syarat untuk piutangnya sendiri dengan ketat, sangat ketat, maka akan menimbulkan piutang yang kecil. Jadi perusahaan sangat selektif. Sangat ketat itu artinya bagaimana Dito operasionalnya? Kalau misalkan jika di perbankan gitu kan ada kayak prinsip 5C atau apa itu saya lupa. Jadi perusahaan sangat selektif, jadi sangat ketat gitu, jadi akan menghasilkan piutang yang kecil. Jadi kalau misalkan perusahaan kurang selektif, atau kayak tadi kan dengan ketat, kalau ini dengan lunak ya. Jadi piutang akan besar gitu Bu. Maka perusahaan karena perusahaan kurang selektif akan syarat pembayaran penjualan piutang. Oke, terima kasih Gian. Untuk persyaratan keketatan persyaratan itu lebih ke keamanan ya, keamanan dan memang secara tidak langsung juga ke besar kecilnya investasi dalam piutang. Oke, terima kasih. Ada lagi satu lagi, masih tetap di nomor 2. Izin berpendapat Ibu. Silakan. Iya. Berhubungan dari pendapatnya Mbak Amanda tadi, kalau misal perusahaan memberlakukan diskon yang misal 2/30 seperti itu kan, jadi pelanggan itu membayar piutangnya bisa lebih cepat gitu Bu. Jadi investasi piutangnya juga cepat berkurang begitu. Namun begitu juga dengan diskon, begitu juga dengan yang denda itu juga dapat mempercepat pengembalian piutang. Jadi investasi piutangnya bisa cepat berkurang begitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Citra, Dian dan Amanda. Jadi terkait dengan syarat nomor 2 ya, seperti yang dikemukakan oleh Amanda, Gian dan Citra ya. Tapi juga bisa begini saudara, contoh sederhananya, oke, dengan potongan dan dengan denda boleh, itu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi jumlah investasi dalam piutang. Kemudian bisa begini saudara, syarat pembayaran penjualan kredit. Kalau syarat penjualannya itu misalnya 90 hari misalnya, dibandingkan dengan syarat penjualan yang hanya 1 minggu atau 2 minggu. Nah, maka investasi dalam piutang dengan syarat penjualan yang lebih panjang masa kreditnya itu juga akan meningkatkan jumlah investasi dalam piutang dan sebaliknya ya, sehingga kemudian iming-imingnya adalah dengan memberikan diskon atau dengan memberikan denda bagi yang melebihi. Nah itu saya kira itu saudara ya, jadi yang utama adalah dari jangka waktu yang diberikan untuk penjualan kredit itu, dan berikutnya dengan denda, dan ini plus tentu saja dalam memilih siapa yang diberikan kredit itu juga harus selektif seperti yang tadi disampaikan oleh Dito ya, oleh Dito. Terima kasih saudara. Kemudian yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Siapa bisa menjelaskan? Saya izin berpendapat Ibu. Dela. Dela. Oke, Dela silakan. Ya. Mengenai ketentuan tentang pembatasan kredit itu dapat dalam penjualan kredit itu dapat menetapkan batas maksimal kreditnya atau yang disebut dengan plafon. Nah, hubungannya semakin tinggi plafon yang diberikan kepada pelanggan itu semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang.
Dan untuk pembatasan kredit ini juga itu dapat pula mengenai siapa yang diberi kredit. Nah, misalkan untuk siapa yang diberi kredit itu menjadi lebih selektif, itu akan mempengaruhi dana yang diinvestasikan dalam piutang itu lebih kecil gitu. Jadi selektif itu kan kayak benar-benar dipilih gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi dana yang diinvestasikan ke dalam piutang itu lebih sedikit. Itu, Bu. Oke, terima kasih Dela. Betul. Jadi jawaban Dito tadi juga bisa dibawa ke sini ya. Jadi memang betul ketentuan tentang pembatasan kredit itu dari hasil seleksi ya, dari hasil seleksi berapa si A ya diizinkan atau diberikan kepercayaan untuk membeli dengan kredit. Tentunya setiap pelanggan bisa jadi memiliki batas yang berbeda ya. Semua itu tergantung pada hasil evaluasi yang tadi dikatakan oleh Dito tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi katakanlah oke, Gameli boleh meminjam sampai 100 juta misalnya. Dela boleh meminjam sampai 150 juta. Feby bisa bisa mengkredit sampai 50 juta saja misalnya. Nah, seperti itu Saudara. Sehingga ketika ketentuan pembatasan kredit itu lunak, pasti investasi dalam piutangnya juga akan besar. Oke, terima kasih sekali Dela. Selanjutnya yang keempat, kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Feby, Bu. Oke, Feby silakan. Dalam kebijakan pengumpulan piutang ini dapat dilakukan dalam dua hal, aktif dan pasif. Nah, untuk yang aktif sendiri itu dapat menggunakan debt collector. Nah, itu nanti berpengaruhnya adalah pengumpulan piutangnya itu lebih cepat dan lebih tepat waktu, sehingga yang didapat itu bisa lebih banyak, tapi kekurangannya adalah perlu tambahan biaya untuk pengumpulan piutangnya. Kemudian yang pasif itu sendiri itu dari perusahaan itu cuma meyakini aja bahwa debitur nanti tuh bakal menepati janjinya. Nah, resiko terhadap piutangnya itu sendiri nanti resiko tertunggaknya piutang itu lebih besar, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Feby. Bagus ya. Jadi kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Bagaimana kebijakan perusahaan? Aktif atau pasif? Betul ya. Aktif dalam artian bahwa perusahaan itu aktif menagih gitu ya. Apalagi sudah menjelang jatuh tempo itu diingatkan. Kemudian pas saat jatuh tempo, kemudian misalnya belum dibayar, terus diingatkan terus, seperti itu. Dan bisa juga menggunakan debt collector untuk kasus-kasus tertentu yang memang sudah harus diambil oleh debt collector, misalnya seperti itu. Bagus. Jika tidak ada itu, maka investasi dalam piutang pasti lebih besar lagi jumlahnya. Padahal investasi dalam piutang itu pasti ada biaya modalnya kan, Saudara? Uang mandek kan itu, Saudara? Nah, sekarang kebiasaan membayar dari langganan. Siapa yang mau berpendapat? Izin berpendapat, Bu. Silakan Afifah. Baik, untuk kebiasaan membayar dari pelanggan, biasanya kan perusahaan itu memberikan piutang itu ada yang namanya diskon atau potongan bagi pelanggan yang membayarnya itu di awal setelah terjadi transaksi penjualan. Nah, apabila kebiasaan pelanggan itu dapat membayar piutang di awal-awal, maka investasi piutang yang didapat oleh perusahaan itu akan semakin kecil karena pasti pelanggan itu akan mendapatkan potongan atau diskon. Tapi apabila kebiasaan pelanggan itu membayar piutang itu pada saat jatuh tempo, maka investasi piutang yang didapat oleh perusahaan itu akan semakin besar, Bu. Oke, terima kasih Afifah. Ya, seperti itu memang ya, Saudara ya. Jadi bagaimana kebiasaannya? Apakah kebiasaannya membayar tepat waktu, memanfaatkan diskon period, atau molor? Nah, sehingga dalam manajemen piutang itu umur piutang itu harus diperhatikan ya, umur piutang, sehingga dari sana akan bisa dilihat bagaimana sih kebiasaan pelanggan itu membayar utangnya gitu. Oke, terima kasih
Alhamdulillah saya apresiasi pagi ini saudara sudah mulai bergerak menjadi pemimpin masa depan. Ya, bukan lagi mental yang disuruh ya, tanpa disuruh saudara. Bagus saudara. Jawaban tidak harus betul saudara, salah tidak apa-apa. Tapi saudara berpendapat itu sesuatu yang membuat otak saudara aktif dan insya Allah saudara akan lebih mudah menerima dan saudara akan betul-betul mengikuti perjalanan pembelajaran ini dengan baik. Nah, itu saudara. Jadi banyak sekali keuntungan ketika saudara itu aktif, ya. Nah, terima kasih saudara, saya apresiasi sekali kepada semuanya ya, walaupun kesempatan awal ini masih beberapa saja. Tapi saya berharap semuanya akan menunjukkan mindset pemimpin seperti yang sudah ditunjukkan oleh teman-temannya. Bagus, bagus sekali. Kemajuan yang sangat bagus. Mohon maaf kalau Bu Susi harus agak keras gitu ya, karena saudara ini kalau cuma hanya dengan mengingatkan secara kalau bahasanya orang Jawa itu disemoni. Semoni itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Artinya seharusnya seperti itu, tapi saya mengatakannya dengan cara lain itu nggak mempan. Saudara itu harus to the point ya, tembak langsung begitu ya. Nah itu sehingga mohon maaf jika mungkin di antara saudara ada yang sudah merasa menuju ke mental pemimpin, tapi karena masih banyak yang belum, pada saat itu saya memang betul-betul mengingatkan secara keras ya, karena saya tidak ingin anak-anak saya ini menjadi follower saja. Saya ingin saudara itu menjadi leader ya, leader dalam level apapun ya, di level manapun. Leader kan tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi apa gitu ya, tapi leader di setiap tim pekerjaan di mana saudara berada. Yang itu nanti saya kira bisa memacu saudara menjadi leader yang lebih besar lagi. Nah, itu saudara. Nah, karena nanti ada di semester berapa dengan proses itu creative leadership ya. Pasti beliau selalu menuntut yang jiwa kepemimpinan itu. Makanya dari awal ini saya sudah mulai memecut saudara ya. Saudara saya pecut, memang sengaja dipecut ya. Agak sakit tidak apa-apa, tapi sakit itu berbekas dan kemudian membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, itu aja. Karena kalau saya membuat persamaan itu misalnya saudara ini katakanlah saudara ini logam begitu ya, logam yang agak bengkok padahal saya harus meluruskan. Memang ada sakitnya kan. Ketika logam dari bengkok diluruskan itu kan ada sakitnya, rasa sakitnya. Tapi kan kemudian setelah sakit sekali saja, kemudian saudara lurus dan kemudian bisa dimanfaatkan sesuai dengan untuk apa kita meluruskan logam tadi kan gitu saudara ya. Semacam itu. Jadi alhamdulillah saya senang, saya happy pagi ini saudara sudah begitu aktif dan merespon. Jawaban tidak harus selalu perfect, sempurna, tidak ya. Nah itu. Nah selanjutnya saudara, setelah saudara memahami ini semua, ya memahami faktor apa yang memengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang, maka tentu saja kalau suatu ketika saudara diminta untuk misalnya ini ada investasi piutang sekian, bagaimana supaya bisa menekan biaya investasi dalam piutang lah. Saudara akan melihat ini, apa ya yang mempengaruhi? Oke, volume penjualan, kita lihat volume penjualannya bagaimana. Kita lihat syaratnya, dari mana kita bisa menekan investasi dalam piutang. Itu dari 5 faktor ini, saudara. Ya, nah, itu berpikir kritisnya seperti itu. Ya, meskipun saya tidak akan di BPT saya nggak ada. Ini harus beginikan supaya tidak. Tetapi dengan mengetahui bahwa faktor yang memengaruhi besarnya investasi dalam piutang, maka faktor itulah yang harus dikendalikan. Gitu. Prinsipnya itu. Nah, kemudian untuk menghitung kinerja keuangan, ya, khususnya pada investasi dalam piutang, maka ada beberapa perhitungan yang diperlukan agar manajemen bisa mengelola investasi dalam piutangnya dengan lebih baik. Yang pertama adalah perputaran piutang, receivables turnover. Nah, receivable turnover dihitung dengan membandingkan antara jumlah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang bisa dihitung dari saldo awal ditambah saldo akhir dibagi 2. Kalau itu
ada pada satu periode akuntansi. Mohon maaf Bu Susi menyela, ini Bu Susi belum share screen. Oh, belum share screen saya. Oh, maaf ya Allah. Ya, belum. Oh, terima kasih diingatkan. Iya, saya kira sudah. Sebentar, mana tadi ini? Oh. Nah, sudah sekarang? Sudah, Ibu. Nah, receivable turnover ya, saudara, perputaran piutang. Untuk apa harus mengetahui perputaran piutang? Nah, dari perputaran piutang, maka akan kita ketahui berapa lama ya atau waktu yang diperlukan untuk pengumpulan piutang. Untuk pengumpulan piutang. Nah, sekarang misalnya sebentar, saya buat angka, tapi sebentar supaya gampang. Sebentar ya. Oke, sekarang misalnya diketahui, sudah tulis semuanya, penjualan kredit neto ya bersih 300 juta rupiah. Kemudian sebentar. 60. Oke, kemudian saldo awal piutang 100 juta dan saldo akhir piutang 50 juta. Sebentar. Salah. Oh, 75. Oke, betul lah. Ya. Jadi penjualan kredit 300 juta, saldo awal piutang 100 juta, saldo akhir piutang 50 juta. Berapakah perputaran piutang? 4 Ibu, 4 kali. 4 kali, bagus. 4 kali. Siapa yang jawab tadi? Atika ya? 3 Bu. Jadi 4 kali ya Atika ya. Yang lainnya sudah ketemu 4 kali ya. Nah, sekarang berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengumpulan piutang? Sembilan 90 hari bukan Bu? Ya, 90 hari betul. Oke. 90 hari ya. Nah, bagaimana komentar saudara? Apakah waktu 90 hari untuk mengumpulkan piutang itu termasuk pada kategori kinerja keuangan ya dalam mengelola investasi dalam piutang ya, baik atau kurang baik, bagaimana saudara ya? Bagaimana saudara? Waktu pengumpulan piutang itu 90 hari. Wah, 90 hari ini termasuk kategori baik atau tidak baik ya?
Bagaimana, saudara? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Ibu izin berpendapat, Bu. Silakan, Afifah. Menurut saya pengumpulan piutang pada perusahaan ini kurang baik ya Bu, karena dilihat dari 90 hari itu. Dan juga saya melihat dari saldo awal piutang yang awalnya 100 juta, sedangkan saldo akhir piutangnya 50 juta, jadi terlihat kalau pengumpulan piutang oleh perusahaan itu tuh masih belum maksimal, belum sepenuhnya piutang tertagih. Oke. Yang lain? Berarti Afifah membandingkan dengan apa tadi ketika mengatakan kurang baik tadi? Dari saldo awal? Dari saldo dan awal dan akhir. saldo akhir, Bu. Saldo akhir awalnya 100, saldo akhirnya 50. Semakin kecil kan? Semakin kecil berarti kurang baik begitu. Yang lain, silakan. Ada? Saudara, ketika kita mengatakan gini, saya analogkan, saudara, misalnya IP seorang mahasiswa, ya, atau nilai lah, nggak usah IP terlalu banyak faktor. Nilai A mendapatkan nilai 2,3 misalnya, kemudian B mendapatkan nilai misalnya ratusan aja nggak enak. A mendapatkan nilai misalnya 75, B mendapatkan nilai 58 misalnya, C mendapatkan nilai 90. Terus bagaimana? Siapa yang menurut saudara kinerjanya mendapatkan nilai itu lebih baik? Yang baik maksud saya, yang masuk kategori baik, dan yang kurang baik, atau yang tidak baik. A, B, C. Yang menurut saya baik A dan C, Bu. Alasannya? Mungkin tergantung itu sih Bu, KKM dari nilai itu. Kalau misalkan KKM-nya 70 atau 75. KKM ya, berarti ada standarnya kan? Ada standarnya. Nah sekarang saya tanya, Gian itu termasuk kategori ganteng apa tidak ganteng ya? Ada standarnya juga kan? Untuk ukuran peragawan misalnya, ya, Gian termasuk apa? Untuk ukuran mahasiswa ganteng banget gitu ya misalnya ya. Kan gitu ada standarnya kan? Nah demikian juga ini saudara. Apa kira-kira kalau tadi siapa Dela yang mengatakan KKM-nya average collection pair itu apa saudara kira-kira? Basisnya apa standarnya? Apa saudara? Dari faktor tadi, saudara. Dari faktor tadi ada salah satunya itu termasuk ini sebagai standarnya average collection period. Yang mana? Syarat pembayaran, saudara, jangka waktu kredit. Kalau jangka waktunya 120 hari, maka angka 90 itu termasuk baik kan? Tetapi kalau syaratnya 30 hari, angka 90 tentu saja tidak baik kan gitu saudara. Kan? Nah, jadi saudara kalau menjawab
ya nanti harus tahu syarat penjualannya sih dulu. Berapa lama? Ya. Kalau syaratnya 30 hari, maka masa pengumpulan piutang 90 hari itu kurang baik, amat sangat kurang baik, Saudara. Ya. Berarti mungkin tadi tidak ada penagihan dan sebagainya. Tetapi ketika syaratnya, kan bisa jadi kan syaratnya 6 bulan misalnya. Atau syaratnya 4 bulan, 120 hari misalnya. Maka 90 hari itu ya masih bagus. Kalau syaratnya 90 hari, ya termasuk kategori bagus karena kan tepat waktu. Syaratnya 90, umur masa pengumpulan piutangnya juga 90. Jadi itu termasuk baik kan gitu, Saudara. Jadi harus ada standar pembandingnya, Saudara, standar ukurannya, ya. Jadi ketika Saudara akan menyimpulkan atau akan mengkategorikan, pasti ada standar bakunya dulu. Nah, dalam hal ini adalah Saudara harus tahu syarat pembayarannya. Gitu ya, Afifah dan yang lain-lain. Ya, jadi membandingkannya adalah dengan melihat syaratnya berapa lama. Kalau syaratnya itu lebih dari 90, maka ini termasuk kategori sangat baik. Tapi kalau kurang dari 90, maka kurang baik, kan gitu. Oke, lanjut ya, Saudara ya. Jadi sekali lagi Saudara harus memperhatikan itu syaratnya. Nah, kemudian ini tadi sudah ini ya, sudah saya berikan contoh. Saya lupa kalau ada contoh di sini ya. Coba saya membuat sendiri ya, udah nggak apa-apa. Nah, sekarang yang ini. Ada perusahaan ya mempunyai rencana penjualan atas dasar estimasi akhir bulan sebagai berikut. Bulan penjualan Juli, Agustus, September. Syarat pembayarannya 3/20 net 30. Apa ini artinya, Saudara? 3/20 net 30? Silakan. Jika izin menjawab ya, Bu. Siapa ini? Anissa Eka. Siapa? Anissa. Ya. Oke, silakan, Anissa. Jadi syarat pembayarannya itu 30 hari. Nah, misalkan si pelanggan itu membayar dalam jangka waktu 20 hari, maka akan mendapatkan diskon 3%. Oke, bagus. Ya, seperti tadi siapa tadi ya yang memberikan syarat tadi, si Amanda kayaknya ya. Nah, ini. Jadi ini kan sebetulnya pemicu supaya ngiming-imingi ya, mengiming-imingi itu apa? Memotivasi ya. Menarik, Bu. Menarik. Oh, menarik ya. Oke, menarik. Ya. Untuk segera membayar hutangnya ya. Debitur untuk segera membayar hutangnya. Oke. Berdasarkan pengalaman, cara pembayaran para pelanggan adalah 60% dari penjualan setiap bulannya terkumpul dalam waktu 20 hari sesudah bulan penjualan. Nah, berarti pada saat ini ada diskon ya. Dalam waktu 20 hari maksudnya ya. Berarti kan masih dapat ini masa diskon period, masa atau periode diskon. 30% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Jadi katakanlah asumsinya penjualan itu dilakukan awal bulan gitu ya semuanya. Dalam 20 hari ke depan itu ada 60% yang melunasinya, 30%-nya kemudian pada 20 hari berikut, setelah 20 hari tapi masih dalam bulan yang sama. Dan 10% terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan, artinya bulan berikutnya gitu ya. Berdasarkan data tersebut di atas dapat disusun schedule atau budget pengumpulan piutang. Nah, ini mengumpulkan budget piutang. Coba Saudara screenshot dulu ya ini ya Saudara ya. Saudara screenshot. Oke, penjualannya atas dasar estimasi akhir bulan Saudara ya. Jadi penjualan bulan Juli, maka 20 hari pertama di bulan Agustus itu yang membayar 60%. Kemudian tanggal setelah 20 hari di bulan Agustus sampai akhir bulan
itu membayar 30%, dan yang 10% itu membayarnya di bulan tadi apa? Juli, Agustus, September, bulan September. Oke, sekarang coba atau masukkan aja, masuk ke kelompok supaya kerja kelompok. Saudara, misi saya, saudara masuk ke breakout room itu pertama, saudara belajar kelompok dengan temannya. Saudara berusaha memecahkan masalah secara bersama-sama. Semua saling berkontribusi, dan kemudian dalam proses belajar itu, saudara juga saling membelajarkan kepada teman-temannya, sehingga setiap kelompok itu memiliki pemahaman yang relatif sama. Itu saudara, mengapa saudara sekarang sering saya masukkan ke breakout room. Jadi ada beberapa nilai yang bisa, nilai-nilai baik yang bisa saudara belajarkan di breakout room itu. Dia menyari WE Santi. Saya ini nggak nyari baju, saudara. Baju putih saya ini baru loh. Saya mencoba, ini dapat hadiah dari pusat studi. Saya pakai pagi ini. Saudara jadi menikmati baju baru dari saya. Sebentar, saya dulu, saya stop. Ini sudah di screenshot ya. Mohon maaf tadi. Ada yang pamit. Bentar, saya. Ini anggota kelasnya berapa? 40 ya? 39 Ibu. Oke, alah, dekat 40 lah. Berarti saya buat 5 kelompok. Jadi sekitar 8 satu kelompok. Oke, assign automatically saja. Silakan saudara supaya berganti-ganti tim. Saya buka, ada 5 room. Masing-masing room sekitar 8 dan 7. Sudah saya buka, saudara. Nah,